Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5109 menegaskan Adbil Gatrayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan falsafah 5 jari. Dari kelima jari ini, yang pertama kita mengenal ibu jari. Biasanya kalau ibu jari mempunyai ciri khas, mempunyai sifat, yaitu suka memberikan motivasi, memberikan dukungan, istilahnya jempol, sukses, berhasil. Itulah ibu jari. Yang kedua, kita melihat adanya telunjuk. Telunjuk ini sifatnya sedikit agak ego. Dia suka memerintah, dia suka menyuruh. Itulah sang telunjuk. Sedangkan jari tengah itu mempunyai sifat sedikit agak sombong, mungkin karena dia merasa paling tinggi di antara jari-jari yang ada itu. Sedangkan jari manis itu mempunyai sifat teladan, tekun, kreatif, ulet, sehingga dia berhak mendapat hadiah berupa cincin. Sedangkan kelingking itu adalah lemah tapi mempunyai sifat penurut. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jadi kelima jari itu memang ada nampak perbedaan-perbedaan, tapi dia kuat, dia bersatu sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, kita pun dilahirkan sebagai manusia, tentu mempunyai satu perbedaan-perbedaan di antara kita dan tidak sama. Oleh sebab itu, tapi kalau kita pandang perbedaan itu adalah satu anugerah, satu keindahan, itu luar biasa. Oleh sebab itu, dalam falsafah jari itu mengajarkan kita bersatu, kita kuat, satu saling menolong, saling menghargai, saling menghormati, saling memotivasi, saling membantu. Itulah mesti kita lakukan. Bukannya saling menjatuhkan, bukannya saling menghina,
bukannya saling memporak-porandakan, bukannya saling iri hati di antara kita. Semestinya kita mengikuti jari-jari yang ada. Kita walaupun nampak adanya perbedaan, itu disebabkan karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, dalam falsafah jari ini sebenarnya mengandung satu keindahan, yaitu dengan cara kita rendah hati. Wujudkanlah perbedaan itu merupakan satu keindahan untuk kita bekerja sama sehingga kita kuat, sehingga kita kokoh, bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada. Pemirsa yang terkasih, orang hebat dia boleh jatuh, orang kuat dia boleh kalah, tetapi ketahuilah di antara kita menganggap diri kita itu kurang, kita menganggap diri kita lemah karena kita melihat ada kekuatan, kelebihan orang lain. Demikian juga sebaliknya, orang lain menganggap dirinya dia lemah karena ada kelebihan pada diri kita. Intinya, tidak ada pekerjaan yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kita hidup tidak bisa sendirian. Kita hidup menginginkan kerjasama. Kita hidup inginkan satu kekompakan. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan ini rupanya merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Lagi-lagi kita diajarkan oleh falsafah kelima jari ini. Maka daripada itu, seperti yang terungkap tadi di sini, maka kelemahan-kelemahan kita saling menutupi satu sama lain sehingga kita menjadi kuat. Tetapi seperti slogan tadi, orang yang kuat boleh kalah, orang yang pintar dia juga boleh jatuh, tetapi orang yang rendah hati dia selalu mendapat kemuliaan dari Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, hal ini juga dijelaskan di dalam Sarasamusaya 306. Na seprayanti samanenindito nanutapiyate na krudah parusanyaha tammahu sadu laksana. Ciri-ciri orang suci, orang sadu, orang rendah hati itu, dia tidak bangga tatkala dipuji, dan dia tidak sedih tatkala dihina. Dia tidak kemasukan marah dan selalu berpikiran yang positif. Itu adalah orang yang rendah hati. Hal ini dipertegas lagi di dalam Sarasamusaya 308. Yata seprek setanam kesetre tanam sasya sampadah sakaca balarenaca namrah sadus tata, yang artinya orang yang mempunyai suatu kemuliaan seperti orang yang rendah hati itu, dia memang sedikit bicara, dan bicara tatkala dia diperlukan, dan memang harus dia bicarakan karena banyak kebajikannya, karena banyak ilmunya. Dia runduk bagaikan padi karena berat buahnya. Dia runduk bagaikan pohon karena lebat buahnya. Begitulah orang yang rendah hati, begitulah orang yang mulia,
yang selalu mendapat anugerah dari Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, jadi falsafah kelima jari mengajarkan kita untuk bersatu padu dan kita kuat saling menghormati, menghargai satu sama lain. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.